Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfatih Rehan Palurui, NIM 2023-31033. Dari kelas dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat kelas F. Saya mengambil topik dampak penggunaan Artificial Intelligence atau AI terhadap proses pembelajaran mahasiswa dan menyelesaikan tugas akademik. Di sini profil saya, nama saya Andal Fatiran Palurwi, NIM 2023-31033, program studi Teknik Informatika, mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Latar belakangnya yaitu salah satu perkembangan yang paling terasa dampaknya bagi mahasiswa adalah kemunculan dan meluasnya penggunaan kecerdasan buatan generatif atau generatif AI. Seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, dan berbagai model bahasa besar lainnya. Alat-alat ini dapat membantu manusia menyelesaikan yang bersifat repetitif dan berbasis data. Namun dalam praktiknya, kini banyak digunakan mahasiswa untuk membantu menyelesaikan pekerjaan akademik sehari-hari. Dimulai dari mengerjakan tugas kuliah, meringkas materi, mencari referensi, hingga menyusun karya tulis ilmiah. Kehadiran AI dalam pekerjaan akademik mahasiswa membawa apa yang oleh sejumlah penelitian disebut sebagai dampak ganda atau double-sided impact. Di satu sisi, AI berpotensi meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil kerja mahasiswa karena mampu mempercepat proses pencarian informasi dan pemecahan masalah. Di sisi lain, kemudahan yang ditawarkan AI memunculkan kekhawatiran akan menurunnya kemandirian berpikir kritis, meningkatkannya ketergantungan, serta berkurangnya kebiasaan memverifikasi informasi dari sumber lain sebelum menggunakannya dalam tugas akademik. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap manfaat penggunaan AI dalam membantu menyelesaikan pekerjaan akademik, kecepatan pemahaman materi, produktivitas, ide dan solusi, dan kualitas tugas. Yang kedua, sejauh mana pengguna AI dipersepsikan memengaruhi kemandirian berpikir kritis dan kebiasaan verifikasi sumber pada mahasiswa. Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif yang muncul dari penggunaan AI terhadap pekerjaan akademik mahasiswa berdasarkan data yang dikumpulkan, dan bagaimana temuan tersebut dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Lanjut, di tujuan penelitian ada 3, yaitu mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap manfaat AI dalam menyelesaikan pekerjaan akademik. Yang kedua, menganalisis tingkat ketergantungan dan potensi penurunan berpikir kritis akibat penggunaan AI pada mahasiswa. Yang ketiga, merumuskan temuan dampak positif negatif serta rekomendasi perbaikan terkait penggunaan AI secara bijak dalam aktivitas akademik mahasiswa. Landasan teorinya itu artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir mahasiswa. AI dirancang agar dapat melakukan berbagai aktivitas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, mengenali pola, menganalisis data, memecahkan masalah, hingga memberikan rekomendasi berbagai informasi yang tersedia. Contoh AI yang sering digunakan yaitu ada 3, ChatGPT, Gemini, dan Cloud, dan yang lain-lain.
dampak AI dalam dunia pendidikan. Dampak positif AI ada 6. Yang pertama, mempercepat penyelesaian tugas. Yang kedua, mempermudah memahami materi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, membantu mencari referensi. Yang kelima, memberikan inspirasi. Dan yang keenam, dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan di mana saja. AI juga dapat dimanfaatkan untuk mencari referensi, menjelaskan materi, membuat rangkuman, menerjemahkan bahasa, membantu codingan, membantu membuat presentasi, dan mencari ide penelitian. Dampak negatif AI, yang pertama, ketergantungan terhadap AI. Yang kedua, menurunkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, menurunkan kreativitas. Yang kelima, risiko plagiarisme. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Yang pertama dari Firdaus dan kawan-kawan dengan judul Ketergantungan Penggunaan Kecerdasan Buatan atau AI pada Tugas Akademik Mahasiswa Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif. Yang kedua, itu dari Nasution dan kawan-kawan di 2025 yang berjudul Dampak Negatif Penggunaan AI Terhadap Manusia dalam Proses Pembelajaran. Yang ketiga itu Rifki S 2024 dengan judul Dampak Penggunaan Artificial Intelligence bagi Pendidikan Tinggi. Ini adalah hasil penelitian saya di mana saya menggunakan kuesioner untuk meneliti berbagai mahasiswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat. Terus saya akan tampilkan data. Ini adalah data penelitian yang saya buat dari kuesioner untuk meneliti mahasiswa dengan berbagai macam pertanyaan terhadap AI. Coba kita jawab kuesionernya dulu. Terus kita lanjut di Power off. tidak kelihatan. Kita lanjut di pada PPT ini kita menganalisis pertanyaan-pertanyaan dan hasil jawaban yang ada di kuesioner itu, hasil jawaban dari mahasiswa yang telah kita berikan linknya dengan judul Dampak Kecerdasan Buatan AI Terhadap Pekerjaan Mahasiswa. Studi persepsi menggunakan kuesioner N sama dengan 8 responden. Latar belakangnya yaitu AI kini jadi bagian dari cara mahasiswa bekerja. Yang pertama, adopsi meluas. ChatGPT, Gemini, dan Copilot kini lazim dipakai mahasiswa untuk tugas kuliah, ringkasan materi, hingga karya tulis ilmiah. Yang kedua, dampak ganda. Penelitian terdahulu menyebut AI membawa double side impact. Efisiensi dan produktivitas di satu sisi, risiko ketergantungan di sisi lain. Yang ketiga, perlu data langsung.
atau penelitian ini menggali persepsi mahasiswa lintas program studi secara empiris lewat kuesioner mandiri. Rumusan masalah dan tujuan itu ada 3 pertanyaan kunci penelitian ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap manfaat AI dalam pekerjaan akademik. Yang kedua, sejauh mana AI dipersepsikan memengaruhi kemandirian berpikir kritis mahasiswa. Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif AI dan bagaimana dibandingkan literatur terdahulu. Metode dan kajian deskriptif kuantitatif berbasis kuesioner mandiri. Pendekatan yaitu deskripsi kuantitatif atau survei daring Google Form. Instrumennya itu ada 5 pertanyaan Likert 1. Yang pertama ada 5 pertanyaan dampak positif dan 3 pertanyaan dampak negatif. Di mana di dampak positif itu kita memilih 5 di pertanyaan dampak positif itu kita memilih 5 ada 5 bintang dari tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Dan di pertanyaan negatif itu kita cuma menjawab ya dan tidak. Waktunya itu pengumpulan datanya dilakukan hari ini. Sampel 8 mahasiswa aktif convenience sampling lintas kampus dan prodi. Analisisnya yaitu rata-rata skor Likert dan persentase respon ya dan tidak. Dasar teorinya yaitu 4 artikel jurnal terakreditasi, Sintas 4 dan 5 sebagai pembanding. Tahap penelitian. 6 langkah dari studi literatur hingga laporan. Yang pertama, studi literatur dan rumusan masalah. Yang kedua, penyusunan instrumen kuesioner. Yang ketiga, penyebaran kuesioner daring. Yang keempat, tabulasi data mentah. Yang kelima, analisis kuantitatif deskriptif. Dan yang keenam, interpretasi dan penyusunan laporan. Hasil penelitian atau penemuan. Profil responden N sama dengan 8. 8 responden, 3 perguruan tinggi, 100% pernah pakai AI, rata-rata usianya itu 21,5. Di perguruan tingginya yang telah menjawab kuesioner itu, yang pertama ada Institut Teknologi PLN, yang kedua Universitas Indonesia, dan yang ketiga Universitas Negeri Makassar. Mencakup program studi teknik informatika, teknik industri, ilmu hukum, bahasa Inggris, dan DKV. Komposisinya itu 6 laki-laki dan 2 perempuan. Catatan metodologis itu sampel tergolong kecil bersifat eksploratif. Hasil tidak dimasukkan untuk digeneralisasi secara luas terhadap seluruh populasi mahasiswa. Persepsi manfaat AI dinilai tinggi dan konsisten. Temuan utama, skor tingginya yaitu 4,50, kecepatan tugas dan membantu ide dan atau solusi. Skor rendahnya itu 4,38, meningkatkan kualitas tugas, dan AI dianggap lebih sebagai alat percepat proses. Dan ini grafiknya itu di pertanyaan dampak positifnya itu saya tadi bilang 5 bintang atau 5 tingkat. Dan percepat tugas itu ada 5, hasilnya 5, pahami materi sulit itu 4, lebih produktif 4, bantu ide atau solusi 5, dan kualitas tugas naik itu 4.
Kekhawatiran dampak negatif relatif rendah. Temuan utamanya adalah 25% terlalu bergantung pada AI dan 12,5% itu mengaku berpikir kritis menurun. Terus 12,5% langsung pakai jawaban AI tanpa verifikasi. Dibandingkan literatur, temuan ini justru lebih optimis. Studi ini N sama dengan 8, 12,5% mengalami penurunan berpikir kritis. Dan ambil dari jurnal Firdaus DKK 2025, N sama dengan 29, yaitu 79,3% mengalami penurunan berpikir kritis atau kreativitas. Ambil dari jurnal Nasution DKK 2025, rata-rata mayoritas mengalami dampak negatif lebih dominan. Mereka mengambil data itu dari wawancara. 4 jurnal terakreditasi sebagai rujukan. Yang pertama, Firdaus DKK 2025, yaitu dengan judul Ketergantungan AI pada Tugas Akademik dan Berpikir Kritis Mahasiswa. Jurnal kedua, Nasution DKK 2025, dengan judul Dampak Negatif AI dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa. Rodiah DKK 2025 dengan judul Dampak Ganda AI Terhadap Informasi Lapangan Kerja. Dengan jurnal keempat yaitu Rifki S 2024 dengan judul Dampak AI bagi Pendidikan Tinggi. 4 langkah menuju penggunaan AI yang bijak. Yang pertama, panduan etika kampus. Susun panduan etika penggunaan AI akademik yang jelas bagi mahasiswa. Yang kedua, kebiasaan verifikasi. Dosen mendorong pencantuman sumber pembandingan di luar jawaban AI. Yang ketiga, latihan berpikir mandiri. Mahasiswa membuat draft awal tanpa AI sebelum menyempurnakan AI. Yang keempat, penelitian lanjutan. Yaitu perluas sampel agar hasil dapat digeneralisasi lebih menyakitkan. Dan kesimpulannya, AI adalah alat bantu, bukan pengganti berpikir mandiri. Manfaat AI dinilai tinggi dan konsisten. Skornya yaitu 4,38 sampai 4,50% dalam mempercepat dan mempermudah pekerjaan akademik mahasiswa. Kekhawatiran dampak negatif relatif rendah. Pada sampel ini 12,5% sampai 25%, meski tetap perlu diwaspadai sejalan dengan temuan literatur. Penggunaan AI yang bijak disertai verifikasi sumber dan latihan berpikir kritis, kunci menjaga kualitas proses belajar mahasiswa. Saya akan menampilkan poster saya. Nah, ini poster saya yang berjudul AI dalam Dunia Pendidikan. Bijak menggunakan artificial intelligence, bantu belajar bukan menggantikan berpikir. Ada kolom dengan isi apa itu AI dan mengapa AI banyak digunakan mahasiswa, hal yang harus diwaspadai dan cara menggunakan AI dengan bijak. Kunci utamanya gunakan AI dengan bijak
tetap belajar, tetap berpikir, dan terus berkembang. AI bukan pengganti kecerdasan mahasiswa, tetapi alat yang dapat membantu kita belajar lebih efektif apabila digunakan secara bertanggung jawab. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada UAS ini. Apabila ada salah kata dan pergerakan, mohon dimaafkan. Saya Andi Al-Fatih Raihan Palurui, NIM 2023-31033 dari kelas F. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.